Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin yang sosial terapan menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Implementasi kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah formulasi kebijakan. Ketika kebijakan sudah diformulasikan, analisis implementasi kebijakan publik perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan berhasil diimplementasikan serta untuk mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dalam perspektif analisis implementasi kebijakan, nah ini kan seperti menyebutkan perspektif dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu yang ke satu, perspektif publik, bahwa dalam implementasi kebijakan agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif, dan berbagai faktor lingkungan politis. Lalu yang kedua, perspektif ilmu politik, yaitu bahwa dalam implementasi kebijakan menekankan pentingnya input dari luar arena administrasi seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi, dan preferensi masyarakat. Perspektif ini fokus dalam mempertanyakan seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuan. Implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah disusun atau ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan publik yang dilakukan tentunya perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar suatu kebijakan yang dimaksud benar-benar berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan tujuan atau sasaran yang diinginkan. Implementasi kebijakan publik bertujuan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan atau sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang, dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam implementasi. Yang kedua, hakikat proses administrasi. Yang ketiga, kepatuhan atas suatu kebijakan. Dan yang keempat, efek atau dampak dari implementasi. Mr. Stewart menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat 2 pendekatan. Pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down dilakukan secara tersentralisasi, dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan bottom-up menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi masyarakat, sehingga dalam pengimplementasian suatu kebijakan publik, masyarakat selalu dilibatkan secara partisipatif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur-unsur implementasi kebijakan publik yang terdiri dari pelaksana, program, kelompok sasaran atau target group. Yang pertama itu adalah pelaksana. Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Yang kedua, unsur program. Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Menurut Sondang Pesiagian, program yang akan dilaksanakan harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adanya sasaran yang hendak dicapai, yang kedua adanya jangka waktu, yang ketiga adanya pasarnya biaya serta sumber
biaya, yang keempat adanya jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan yang kelima adanya tenaga kerja yang dibutuhkan. Unsur-unsur implementasi kebijakan publik yang ketiga adalah kelompok sasaran atau target group. Target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi pelakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Adapun sampai beberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang telah terimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan tersebut. Model implementasi kebijakan publik tentunya sangat beragam. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua model implementasi kebijakan publik yang sering digunakan dalam penelitian dan analisis implementasi kebijakan publik. Pertama, model Van Meter dan Van Horn 1975. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel tersebut yaitu yang pertama standar dan sasaran kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik organisasi pelaksana, lalu yang keempat sikap para pelaksana, yang kelima komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana, lalu yang terakhir lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Untuk model George C. Edwards 1980, berdasarkan model ini terdapat faktor yang bekerja secara stimulan dan berinteraksi satu sama lain yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, diantaranya yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya yang terdiri dari SDM atau staf, anggaran, fasilitas, informasi, dan wewenang, lalu yang ketiga disposisi atau kecenderungan dari para pelaksana kebijakan, lalu yang terakhir struktur birokrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik ada dua, yaitu yang pertama faktor penyebab keberhasilan, yang kedua faktor penyebab kegagalan. Pada faktor penyebab keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu ada kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan terutama anggaran, ketetapan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, kapasitas implementer, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik di mana implementasi kebijakan dilakukan. Yang kedua, faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik yaitu pembagian potensi kurang benar, kurangnya dukungan, samarnya isi atau tujuan kebijakan, kekurangan informasi. Implementasi kebijakan publik sangat diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang harus dipecahkan dan diatasi. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dan kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan. Sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik, sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang mengimplementasi dengan baik oleh para pelaksana kegiatan. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan, sehingga perlu dianalisis secara masif terutama dalam memecahkan persoalan-persoalan